Presiden Prabowo Subianto memuji Polri sebagai garda depan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Tapi di balik apresiasi ini, apakah pujian ini sudah tepat diberikan saat publik masih menunggu tim reformasi Polri bentukan presiden yang belum juga diumumkan hingga sekarang? Kami juga akan mencermati hal itu beserta dengan sorotan lain, tantangan perlindungan data pribadi di era digital. Isu ini mencuat di Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyentil para fotografer di ruang publik terkait isu perlindungan data pribadi. Lalu sejauh mana regulasi yang seharusnya ada dan berapa besar risiko dari penyalahgunaan foto wajah seseorang di ruang siber? Hari ini di akhir Oktober 2025, saatnya Sapa Indonesia Malam. Saya Tifa Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Berita pertama untuk kali ini datang dari ranah kriminal. Polisi menangkap selebritas Leonardo Arya alias Onadio Leonardo terkait penyalahgunaan narkoba. Onadio ditangkap bersama 2 orang lainnya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arysyam Indradi, membenarkan ketiganya ditangkap Polres Metro Jakarta Barat di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya polisi sempat menggeledah satu lokasi lain, persisnya di Sunter, Jakarta Utara pada 29 Oktober lalu. Dari proses penangkapan, polisi menyita 1 lembar papir, kemudian 1 klip kecil berisi batang ganja, serta 3 unit ponsel. Saudara LA alias OL, benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Bersangkutan ditangkap di Trivesta West Rempoa di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam proses rangkaian penangkapan ini setidaknya diamankan total ada 3 orang. Leonardo Arya atau yang dikenal dengan nama panggung Onadio Leonardo alias Onat, dikenal sebagai musisi, aktor, pembawa acara dengan gaya khas tubuh bertato dan brewok. Ia merupakan mantan vokalis grup band Killing Me Inside. Karirnya makin mencuat setelah menjadi salah satu pembawa acara siniar atau podcast bertajuk Login via YouTube. Informasi dari Gubernur Sumatera Utara memberikan surat teguran terhadap ribuan pegawai pemerintah di Sumatera Utara yang terlibat judi online. Data soal ASN di Sumatera Utara yang terlibat judol didapat dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Gubernur Sumatera Utara menyebut para ASN yang terlibat judol telah diberikan surat teguran. Jika masih bermain judol, maka Bobi berjanji akan memberikan sanksi yang lebih keras seperti pemberhentian tidak dengan hormat. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tahun 2024, sebanyak 1.037 pegawai pemerintah Sumatera Utara yang terdiri dari PNS, PHL hingga tenaga honorer melakukan judi daring. Total transaksi para ASN yang terlibat judol mencapai 2 miliar rupiah lebih. Kita berikan suratnya ke masing-masing dan sudah ada teguran ringan dan juga sudah tentu nanti kelihatan ya yang mainnya dari bulan berapa, transaksinya berapa, pakai mana, ini juga kelihatan. Jadi setelah kita keluarkan surat teguran itu, kita lihat lagi nanti mana yang setelah kita keluarkan surat teguran masuk main lagi. Nah, ini nanti akan teguran keras. Kita kembali ke Jakarta, Mapolda Metro Jaya menetapkan 3 tersangka dalam kasus penipuan daring berkedok investasi saham dan kripto. Kejahatan jaringan internasional ini membuat korban merugi hingga 3,05 miliar rupiah. Polisi menangkap RJ, kemudian LBK, dan NRA di Kalimantan Barat. Dalam aksinya pelaku membuat akun media sosial palsu lalu menyebarkan tautan atau link via WhatsApp dan Telegram dengan tawaran menjanjikan keuntungan besar lewat investasi saham dan kripto. Polisi menyita sejumlah barang elektronik seperti ponsel sebagai barang bukti. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang ITE, transfer dana hingga TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
Bahasa awamnya iklan ya di salah satu media sosial, di mana kemudian korban tertarik dan di situ ada link untuk bergabung ke WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group itulah korban mendapatkan coaching, pelatihan, pembelajaran tentang bagaimana membaca naik turunnya sebuah saham maupun aset keuangan digital. Di situ ada pelaku yang mengaku sebagai seorang profesor yang memiliki kualifikasi dari Amerika Serikat, hingga disarankan untuk segera mengalihkan investasi kepada aset keuangan digital atau mungkin yang lebih umum dikenal sebagai kripto, ya, aset kripto. Sehingga itu membuat korban percaya dan melakukan investasi dengan total sebanyak 3.050.000.000 rupiah. Saudara, DPRD Pati Jawa Tengah menggelar rapat paripurna membahas laporan panitia hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Dalam rapat paripurna, 7 fraksi DPRD memberikan tanggapan soal laporan pansus hak angket. Rapat paripurna DPRD Pati membahas laporan panitia hak angket pemakzulan Bupati Sudewo yang dimulai pada Jumat siang tadi. Setelah laporan selesai, 7 fraksi DPRD termasuk Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Partai Golkar memberikan tanggapan. Baru kemudian pengambilan voting yang setuju dan tidak setuju Bupati Sudewo dimakzulkan. Hasil paripurna akan dikirim ke Mahkamah Agung. Di sisi lain, kawal sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, warga setempat mendatangi kantor DPRD. Terlihat saudara massa menuntut sidang paripurna oleh DPRD setempat memutuskan pemakzulan terhadap Sudewo. Hal ini dipicu beberapa kebijakan Sudewo, salah satunya menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250% dan berimbas pada aksi demo besar-besaran pada Agustus lalu. Lalu bagaimana jalannya sidang paripurna DPRD membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo? Kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Iwan, jadi apa saja poin-poin penting dalam rapat paripurna DPRD membahas pemakzulan Bupati Sudewo? Dan saudara, hingga saat ini rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati masih terus berlangsung. Dari dimulai tadi siang, yaitu rapat paripurna mendengarkan laporan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang sudah selesai dilakukan sekitar pukul 16.30 tadi. Selanjutnya dilanjutkan dengan rapat paripurna menyatakan hak dan pendapat. Nah, dalam rapat paripurna menyampaikan hak dan pendapat ini juga dihadiri oleh Bupati Pati secara virtual seperti itu. Nah, dari rapat menyampaikan pendapat tersebut, menyampaikan pendapat tersebut dari 7 fraksi ini 6 diantaranya fraksi yaitu Gerindra, PKB, P3, Golkar, Demokrat, dan PKS dan Nasdem ini mengusulkan untuk perbaikan kinerja Bupati. Nah, sementara satu fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan pendapatnya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemakzulan Bupati yang nantinya akan diteruskan kepada Mahkamah Agung. Meski demikian, Audrey, saat ini belum ada keputusan apakah nanti hasil paripurna ini hanya perbaikan kinerja Bupati, DPR mengusulkan perbaikan kinerja Bupati atau dilanjutkan pada tahap pemakzulan Bupati, karena ini masih berlangsung di dalam dan saya mendengar ini lagi ada voting. Entah nanti votingnya hasilnya seperti apa, kami masih menunggu hasilnya. Seperti itu, Asri. Iya, dan lalu saat ini kan sedang berlangsung voting. Apakah nanti hasilnya akan diumumkan pada malam hari ini juga? Dan bagaimana situasi paling baru di depan gedung DPRD sendiri? Apakah masih banyak massa yang kemudian menunggu hasil dari rapat paripurna sore hari ini, Iwan? Ya, tentunya hasil dari paripurna hari ini sangat ditunggu oleh khususnya masyarakat Pati, karena ini sudah jadi isu yang berkepanjangan, artinya pasca adanya
aksi unjuk rasa 13 Agustus kemarin hingga saat ini belum ada keputusan pasti ya, keputusan yang legal terkait langkah apa yang akan dilakukan DPRD untuk mengevaluasi Bupati Pati ini. Nah, dari pantauan saya di lapangan saat ini masa atau masyarakat masih ada yang bertahan di depan DPRD Kabupaten Pati menunggu hasil dari paripurna yang masih berlangsung hingga saat ini. Jadi ini mereka masih setia menunggu sambil menyimak melalui streaming di depan kantor DPRD Kabupaten Pati. Apakah nanti hasilnya Bupati Pati ini hanya mendapat dievaluasi kinerjanya atau akan dilanjutkan kepada pengusulan pemakzulan kepada Mahkamah Agung. Seperti itu, Alfi. Masih dinanti apa nanti hasil votingnya, tapi yang jelas saat ini sedang berlangsung voting dari masing-masing anggota DPRD apakah memakzulkan atau tidak memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin. Masih dari Jawa Tengah namun pada fokus yang berbeda, saudara. Banjir masih menggenangi ruas Jalan Kaligawe dengan tinggi air antara 30 cm hingga 70 cm. Rekayasa lalu lintas diterapkan untuk melancarkan arus kendaraan. Terlihat pada visual ini ruas Jalan Pantura Kaligawe Semarang yang masih tergenang banjir terpantau mulai dari titik Kaligawe Sawah Besar hingga Simpang Terboyo. Kendaraan didominasi truk bertonase besar terpantau masih berjalan pelan dan mengantre karena hanya menggunakan satu lajur dari arah Semarang menuju Demak dan sebaliknya. Banjir juga membuat warga yang akan melalui Jalan Kaligawe Sawah Besar menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung terhambat. Sutrisno, salah seorang warga asal Purwodadi, Jawa Tengah yang hendak mengantarkan sang istri menjalani kemoterapi, terpaksa menumpang truk yang melintas untuk menuju titik terdekat, lalu kembali berjalan kaki menerjang banjir menuju rumah sakit. Sutrisno mengatakan beruntung ada sejumlah pengemudi truk yang bersedia memberinya tumpangan. Tadi ada tumpangan dari Bapak sopir yang baik hati memberi tumpangan menuju ke RSI, sehingga kita masih mau ada perjalanan lagi lewat nanti di naik tangga penyeberangan, lalu nanti kita berjalan di sebelah utara itu, nanti kita cari jalan kaki sambil basah-basah. 1 minggu lebih terendam banjir setinggi 30 cm membuat warga Kampung Gembong Sari, Tampak Rejo, Gayam Sari, Semarang memilih membuat dapur umum sendiri. Menurut warga, bantuan dari pemerintah tidak cukup memenuhi kebutuhan 250 korban jiwa. Kondisi banjir yang masih merendam permukiman warga memaksa ketua RT setempat memilih membuat dapur umum secara mandiri karena minimnya bantuan logistik dan makanan dari pemerintah. Bersama dengan warga dan ibu-ibu PKK, Ketua RT memilih membeli bahan pangan secara mandiri untuk dimasak dan dibagikan ke warga. Secara bergotong royong, warga memasak bahan pangan berupa sayuran, telur, serta lauk pauk. Kita minta pengajuan ke pihak kelurahan juga agak lambat, terus dari pihak-pihak lain juga lambat juga. Akhirnya saya punya inisiatif untuk membuka dapur umum mandiri sama warga. Untuk rencana saya sebelum banjir surut, saya tetap sampai banjir belum surut, dapur umum tetap berjalan terus. BNPB optimistis dalam beberapa hari ke depan banjir di Kaligawe segera surut. Selain mengoptimalkan pompa air, modifikasi cuaca juga bakal diterapkan. Deputi Bidang Penanganan Darurat Maijen Budi Irawan memastikan dengan memaksimalkan pompa air yang tersedia, genangan banjir di Jalan Pantura Kaligawe Semarang segera surut. Salah satunya rumah pompa Tenggang yang telah mengoperasikan 5 unit pompa air. Sebanyak 3 pompa menggunakan tenaga listrik, sementara 2 pompa lagi menggunakan BBM solar. Agar lebih efisien, upaya penyedotan air sejumlah pompa air akan dialihkan di titik genangan yang lebih parah agar segera surut.
Selain pompa air, pihaknya akan melakukan modifikasi cuaca dengan bantuan 2 unit pesawat. Sudah terrealisasi, seluruh pompa sudah hidup. Kemudian saya lihat di pompa Tenggang sini, ini ada beberapa pompa yang nanti akan kita pindahkan ke sumber masalah yang di ujung. Kalau nanti dipindahkan ke ujung, insya Allah akan dapat mengurangi genangan air lagi. Ya. Untuk mengatasi banjir di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan pembangunan tanggul laut yang masih berjalan dari Sayung sampai wilayah Tirboyo, Kota Madya Semarang. Selain tanggul laut, Lutfi juga mendorong Bupati, Wali Kota, dan seluruh komponen masyarakat menanam mangrove untuk menanggulangi abrasi. Dia akan menanggulangi adanya abrasi laut. Kemudian yang kedua tanggul laut. Tanggul laut ini sudah terbangun dari mulai Sayung, daerah Sayung sampai di wilayah Tirboyo, yaitu Kota Madya Semarang, yang diharapkan nanti bisa menanggulangi adanya rop maupun baliknya air dari mulai darat sampai di laut yang kita lakukan, yang sekarang lagi berproses. Rencana tanggul laut gimana, Pak? Tanggul laut nanti operasional pertengahan 2026. Nanti PUPR yang melaksanakan. Oh ya. Informasi berikutnya, 2 SPBU di Kediri membuka posko pengaduan untuk warga yang merasa motornya rusak setelah mengisi BBM Pertalite. Jika terbukti motor rusak karena Pertalite, Pertamina bakal memberikan ganti rugi. Posko pengaduan dibuka setelah sejumlah motor warga rusak diduga usai mengisi BBM Pertalite. Posko dibuka SPBU Jalan Joyoboyo. Selain itu, posko aduan juga dibuka di SPBU Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Mojoroto. Sejak posko dibuka, sudah ada 7 warga yang mengadu motornya rusak usai mengisi Pertalite. Mereka datang ke posko dengan membawa sejumlah identitas dan nota asli biaya perbaikan dari bengkel terkait. Petugas mengaku kerusakan yang dialami warga mayoritas pada busi dan mesin motor. Bagi warga yang melakukan pengaduan, nantinya akan dilakukan ganti rugi setelah diverifikasi oleh Pertamina Pusat. Oke. Terus yang dikeluhkan para konsumen ini seperti apa sih, Mbak? Kebanyakan itu motornya nyendat, berbet, sama ada yang tiba-tiba langsung mati. Terus mereka tuh kesini dengan membawa apa aja, Mbak? KTP, fotokopi KTP, sama data-data yang diperlukan itu kayak nanti kita juga minta nomor rekening. Misalnya nanti ada pengembalian langsung dikirim ke rekening konsumen. Kita ke Pulau Dewata, DPRD setempat dan Satpol PP Provinsi Bali menghentikan sementara proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Pengembang diwajibkan mengurus kelengkapan izin yang dinilai masih minim. Komisi 1 DPRD dan Satpol PP Provinsi Bali turun langsung ke lokasi proyek lift kaca di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung untuk mengecek izin di lapangan. Hasilnya, mega proyek bernilai 60 miliar rupiah ini di stop sementara. Petugas juga memasang polis line di sekitar proyek dan meminta pengembang mengurus izin baru menyusul temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan izin yang sudah dikantongi. Saudara, jangan beranjak kemana-mana, setelah ini kami hadirkan informasi dari fotografer di ruang publik saat masyarakat berolahraga kini disentil oleh Komdiji karena dianggap melanggar privasi dan ancaman kebocoran data pribadi. Ulasannya akan hadir di Sapa Indonesia Malam. Kembali bersama kami, saudara. Fenomena fotografer di ruang publik saat masyarakat berolahraga disentil oleh Kementerian Komunikasi dan Digital karena berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Merespons hal itu, para fotografer yang kerap berada di ruang publik menyebut mereka terbiasa PK membaca sinyal warga yang tidak mau didokumentasikan. Fotografer memahami ada aturan perlindungan data pribadi, namun mereka menyebut aplikasi jual beli foto yang berbasis kecerdasan buatan dengan pengenalan wajah ini hanya bisa diakses pengguna pribadi sehingga dianggap aman. Namun jika pemerintah memutuskan melarang fotografer di ruang publik, maka tidak ada pilihan lain selain patuh pada aturan itu. Sebenarnya nggak ada efek ya, kalau menurut saya. Kenapa? Karena sebenarnya
Satu, perlindungan data pribadi kita harus lihat dulu nih dari sisi yang mana. Kalau pesepeda kan dia lewat-lewat doang, pakai kacamata, pakai helm. Nah, mau ngambil mukanya aja kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh. Kita sebagai fotografer aja, kalau mereka udah copot helm, copot kacamata, kadang-kadang nggak ngeh, oh kalau itu orangnya gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, satu, itu tidak begitu pengaruh. Lalu seandainya di-upload di platform, berbeda dengan misalkan contoh kebocoran data KTP, yang sampai sekarang saya diteleponin lah orang harus dari pajak, dari kemarin sempat ada dari kecamatan harus update apa data dan yang lain-lain. Nah, justru saya lebih concern ke sana. Sebetulnya saya aware, saya tahu itu juga gitu. Cuman ya itu kan kami punya etika juga ya. Maksudnya kita tahu sebagai fotografer etika tidak boleh foto seperti apa, orang-orang yang sedang apa. Terus sebetulnya kita mengerti. Cuman emang karena udah kebanyakan orang di sini justru malah yang pelari-pelari justru butuh pengen foto gitu loh. Jadi ya itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia kelihatan senyum, dia kelihatan siap untuk dipoto, dia ya kita ambil gitu loh, kita foto gitu. Karena fotografer jadi banyak banget ngejamur kan, terus jadi seperti mengganggu perjalanan, akhirnya seperti mengganggu kenyamanan juga. Yang lari pasti nggak nyaman dong diliatin banyak orang, difotoin banyak orang kan, sebetulnya gitu ya. Cuman kalau ngomongin solusi ya etika aja ya, iya, kita harus jaga etika. Semua fotografer tuh harusnya sadar kita jangan terlalu mengganggu lah, jangan terlalu mengganggu orang. Jadi kayak misalnya saya pasti cari tempat yang tidak mengganggu alur ya, yang pasti, terus tidak terlalu expose. Misalnya kayak saya di balik tiang ini gitu kan, mudah-mudahan kan nggak terlalu mengganggu gitu. Asal jangan di tengah-tengah dan jangan menghalangi malah gitu ya. Sejumlah warga merespons fenomena fotografer di ruang publik. Di satu pihak ada yang bilang peran fotografer membuat mereka bersemangat untuk berolahraga, tapi di sisi lain ada juga yang menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, namun tetap memilih bijak menggunakan media sosial. Was-was ada, tinggal kita aja yang memanage media sosial kita. Pada saat kita main media sosial, sebenarnya kita kan udah tahu ya resiko apa yang akan kita tanggung kalau kita udah main medsos. Karena di mungkin banyak aplikasi yang kita upload wajah kita gitu. Bukan was-was tuh ada ya gitu. Tapi kan balik lagi tadi yang udah saya jelaskan, bahwa pada saat kita udah bermain media sosial, kita udah tahu nih dampaknya kan. Juga sih, karena fotonya juga foto bebas, pakaian kita juga pakaian sopan ya. Jadi saya pikir nggak masalah juga istilahnya gitu. Aman-aman aja. Karena juga jarang nge-upload kayaknya. Jadi yang upload paling kita sendiri aja, setelah jajan baru kita upload juga gitu. Emang enaknya jadi kita nggak usah bawa kamera kemana-mana, udah ada tukang foto sendiri gitu. Sebenarnya itu pribadi masing-masing ya sebenarnya ya. Saya pribadi juga nggak bisa maksain lo jangan kayak gitu sih, enggak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu sih pilihan masing-masing sih gitu. Tapi kalau misalnya aku sih enggak kayak gitu. Pasti sih, tapi enggak terlalu besar sih gitu. Pasti ada sih kekhawatiran, apalagi pernah bocor itu kan data juga, jadi pasti khawatir ada, tapi sedikit sih. Kementerian Komunikasi dan Digital mengakui belum ada kebijakan terkait potensi penyalahgunaan data pribadi lewat teknologi kecerdasan buatan dalam platform jual beli foto yang digunakan para fotografer di ruang publik. Komdigi melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bonifasius Wahyu Pujianto, menyebut akan membahas hal itu lebih lanjut. Kami bahas dulu ya, karena itu masih belum ada kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan. Tapi kami memang mendengar hal tersebut, nanti mudah-mudahan akan ada respon lebih lanjut ya. Pertanyaannya, apakah keberadaan fotografer di ruang publik ini dikategorikan sebagai pelanggaran privasi digital? Lalu bagaimana batas antara karya seni dan pelanggaran data pribadi? Kami diskusikan ini bersama Pratama Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber, CISREC. Mas Tama, apa kabar? Baik, Mas Rival, selamat sore. Sudah bergabung bersama kami kali ini. Langsung saja kalau begitu melihat fenomena ini, menurut Anda fotografer di ruang publik mengancam atau berpotensi melakukan pelanggaran untuk data pribadi? Ya, di satu sisi sebenarnya ini adalah sektor ekonomi baru ya, bagi para fotografer, dia bisa mendapatkan income tambahan dan lain-lain begitu. Tetapi kita perlu melihat bahwa muka wajah orang itu sebenarnya saat ini juga menjadi aset pribadi yang memang harus dilindungi begitu. Kenapa? Karena begitu banyak teknologi baru
yang bisa mengolah wajah kita ini menggunakan deepface, deepfake dan lain-lain sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Nah, hal inilah yang sebenarnya agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali modus-modus kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi deepfake ini, dan para fotografer ini dia mengumpulkan foto kemudian mengupload ke dalam platform FotoYou gitu ya. Nah, ketika platform tersebut basisnya kan menggunakan AI ya gitu. Nah, AI itu memang kalau kita lihat mereka melakukan pembelajaran. Muka-muka masyarakat kita ini juga dipakai belajar oleh mereka gitu. Dan karena sistemnya itu juga tidak terlalu major, karena memang ada beberapa kesalahan kadang-kadang gitu ketika melakukan face recognition ternyata mukanya itu mirip sehingga ada foto orang lain begitu. Sehingga klaim bahwa dibilang aplikasi itu aman juga belum tentu menjamin ya? Nah, masalah aman apa tidak itu kan harus dicek ya Mas ya gitu. Apakah memang benar-benar secure, apakah data yang di dalamnya itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain, apakah siapa yang mengaksesnya, di mana servernya, siapa yang bisa ngambil data-data dan lain-lain. Kalau standarnya kan orang ketika dia login ke dalam sistem FotoYou itu, kemudian dengan face recognition-nya dia akan mendapatkan foto-foto yang sama gitu, yang sesuai dengan profil mukanya begitu ya. Tetapi kan kita nggak tahu itu yang ngelola servernya siapa gitu. Terus foto-fotonya dikemanakan gitu ya. Karena kemarin baru saja terjadi ada beberapa bank di Indonesia dia terkena fraud know your customer ketika uji liveness gitu ya. Kemudian pakai foto orang, nah foto orang ternyata foto orang lain gitu. Karena kebocoran data di negara kita ini sudah terlalu besar sehingga data KTP bocor, data SIM card bocor, data apapun bocor. Nah, KTP dan foto ini ketika disatukan bisa digunakan untuk melakukan penipuan dan fraud. Kalau dalam konteks fotografer di ruang publik ini, dalam aturan yang ada, terutama dalam Undang-Undang PDP, Mas Tama, wajah seseorang yang terekam kamera di ruang publik itu termasuk data pribadi yang juga wajib dilindungi, atau justru belum tercover di dalam undang-undang yang ada? Itu termasuk dong, muka wajah biometrik itu termasuk dalam data pribadi yang dilindungi di pasal 57 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 begitu. Bahwa muka kita ini adalah privasi, dan saat ini muka masyarakat Indonesia juga muka kita ini gitu sekarang juga digunakan untuk melakukan ini kan otorisasi kan gitu. Nah, ini yang sebenarnya agak membahayakan. Mungkin kita nggak sadar, mungkin kita merasa bahwa enaklah kita nggak usah bawa foto, pergi kemana-mana ada yang motoin dan lain-lain, ada platformnya begitu. Tapi di sisi lain, ketika platform tersebut misalkan mengalami kebocoran data dan foto-foto itu semuanya misalkan bocor, nah itu yang akan menjadi malapetaka gitu. Karena apa? Karena fotonya itu kan high resolution gitu. Fotonya itu foto-foto yang memang dibuat oleh fotografer profesional, resolusinya tinggi, dan itu sangat mudah sekali digunakan untuk membuat deepfake dan lain-lain begitu. Tapi kalau melihat fenomena di sosial kita juga sepertinya belum semua juga paham ataupun punya kekhawatiran yang sama bahwa ini ada ketakutan kesalahan atau penggunaan datanya bakal disalahgunakan oleh pihak lain. Menurut Anda itu juga perlu diwaspadai? Korban, gitu. Jadi gini konsepnya, masyarakat kita itu sebenarnya di Indonesia nggak ada yang selamat. Kita ini hanya bisa menjadi korban dan calon korban saja. Tinggal nunggu waktu saja sebenarnya kita menjadi korban. Oleh karena itu, kita harus tetap menjadi calon korban dengan cara apa? Waspada. Dengan cara apa? Ya tidak melakukan sharing data sembarangan, dan ini gitu kan. Ini di luar kesadaran kita nih. Kita kadang-kadang kan olahraga, kemudian di foto kita nggak tahu. Saya nggak mau ngambil fotonya gitu. Foto kita dikemanakan gitu, dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu diatur gitu. Jadi harus cari langkah-langkah win-win solution-nya gitu. Bagaimana nanti pola pengambilan data pribadi itu butuh concern gitu, bahwa kita memang mau diambil data kita, biometrik muka kita gitu, yang mungkin nanti bisa kita gunakan untuk kepentingan kita ataupun kepentingan orang lain begitu menurut saya. Sehingga turunan undang-undang PDP ini harus dibuat lebih spesifik lagi, lebih teknis lagi, dan harus ada mengatur soal izin pengambilan foto itu nggak kira-kira? Inilah problemnya gitu. Jadi Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 itu tentang perlindungan data pribadi ini kan sudah disahkan tanggal 17 Oktober 2022. Dikasih masa retensi, masa implementasi 2 tahun. Jadi 17 Oktober 2024 harusnya sudah terimplementasikan. Tetapi sampai sekarang itu belum ada hilalnya gitu. Belum jelas ini kenapa? Karena Badan Perlindungan Data Pribadi yang diamanahkan di pasal 58 Undang-Undang nomor 27 ini ternyata juga belum dibentuk oleh Presiden
udah expired nih 1 tahun nih. Nah, kalau badannya itu nggak ada, kemudian aturan turunannya, peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi itu nggak ada, ya sebenarnya juga fine-fine aja. Fotografer mau melanggar data pribadi nggak ada yang nangkepin juga, mau pakai dasar apa. Ketika Komdigi bilang, oh ini melanggar undang-undang, nggak pakai dasar apa, lembaganya yang menegakkan aturan belum ada, aturan turunan juga belum ada gitu. Tetapi kan ini perlu segera diatur gitu ya kan. Karena apa? Karena tidak semua orang itu mau privasinya juga terganggu. Tetapi juga kita nggak bisa juga nutupin ini kan celah bisnis masyarakat gitu. Fotografer ini kan juga mereka cari pendapatan gitu ya. Mungkin cari sampingan dan lain-lain begitu. Itu juga harus kita hormati. Nah, kita harus mencari jalan gimana caranya supaya bisnis ini tetap bisa jalan, tetapi privasi masyarakat tidak terganggu. Ya ini tugasnya Komdigi untuk melakukan itu. Makanya udah benar kemarin Pak Alexander itu mau manggil komunitas fotografi ini untuk berbicara kira-kira bagaimana nih langkah-langkah win-win solution supaya mereka tetap berbisnis tapi tidak melanggar aturan perlindungan data pribadi gitu. Tapi ada kekhawatiran juga kalau diatur lagi lebih ketat soal ini malah mengancam kebebasan orang berekspresi membuat karya seni, Mas. Enggak dong, berekspresi itu tidak dengan melanggar privasi orang, salah dong. Orang ngomong kayak gitu, saya bilang Mas Tifal, orang ngomong kayak gitu karena belum jadi korban. Nanti begitu foto mukanya dipakai oleh para penjahat itu untuk nipu orang lain, baru mungkin dia akan ngomong, oh ya ternyata penting ya kita nih tidak sembarangan nge-share muka, memberikan izin orang untuk mengambil foto kita sembarangan dan lain-lain begitu. Ini privasi ini harus dilindungi. Masyarakat itu privasinya perlu dilindungi, kan tidak semua orang juga mereka mau dipublikasikan gitu. Sedangkan platform yang digunakan itu adalah platform publik umum gitu, yang kita juga tidak tahu security-nya seperti apa, pengelolanya siapa, servernya ada di mana. Ketika menggunakan AI, benar-benar AI itu digunakan untuk merecognize mukanya, atau AI itu nanti malah belajar dari foto-foto yang memang diupload dalam platform foto tersebut. Nah, ini yang harus diperdalam lagi sehingga masyarakat itu tidak selalu menjadi korban. Dan selama aturan turunannya belum keluar, maka dari pihak fotografer bentuk pertanggungjawabannya bagaimana? Apakah harus izin dulu atau gimana baiknya nih, Mas? Ya, kalau menurut saya mungkin ada kode-kode tertentu ya. Sebenarnya kan fotografer ini juga mereka sudah mulai tahu gitu. Ketika ada orang yang olahraga, kemudian dia bilang no gitu, berarti dia jangan difoto dan lain-lain begitu. Tapi mungkin dibuat aturan etika standar gitu. Misalkan dibuat peraturan lah yang tadi saya bilang. Orang kalau mau olahraga ya udah, yang mau foto udah pakai stiker aja gitu. Berarti kalau pakai stiker boleh difoto. Kalau nggak pakai stiker jangan difoto gitu. Nah, nanti kita lihat tuh mungkin pemerintah punya akses ke platform Foto-U, kemudian ketika ada laporan masyarakat bahwa dia ada di dalam aplikasi tersebut padahal dia tidak ingin difoto, nah nanti baru dilakukan penegakan aturan atau penegakan hukum gitu, bahwa ternyata harusnya tidak difoto ternyata difoto gitu. Oke. Ini jadi pelajaran baru lagi. Kalau zaman dulu sih sebenarnya kita malah seneng ya di foto-foto gitu ya Mas ya gitu. Kita enak lah, nggak usah bawa kamera. Tapi sekarang masalahnya penjahat-penjahat itu Mas, mereka itu sangat pinter sekali menggunakan teknologi gitu. Apalagi teknologi deepfake yang saat ini begitu berkembang, begitu pesat begitu. Dan platform ini dengan memberikan foto dengan high resolution menjadi idola para penjahat ini untuk ngambil dan melakukan penipuan. PR baru lagi yang tampaknya harus diperhatikan untuk bersama-sama ini. Mas Pratama, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam, Mas. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang ceplas-ceplos, belak-belakan dan mengusik sejumlah pihak terus jadi perhatian publik. Kami punya ulasannya sebentar lagi. Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah, Bapak Presiden. Sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Ketika Pak Purbaya menyampaikan sesuatu terkait dengan kebijakan A, B, C, dan D, ini juga harus dibarengi dengan isinya.
Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang ceplas-ceplos dan belak-belakan terus jadi sorotan. Purbaya bilang gaya koboinya adalah instruksi Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Kata Purbaya, pribadinya yang ceplas-ceplos justru mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini, jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Beberapa waktu lalu, Purbaya pun tak ragu mengancam penjarakan mafia pakaian bekas. Ia menegaskan sanksi denda dan larangan impor seumur hidup menanti para importir pakaian bekas ilegal. Menurut Purbaya, kebijakan ini demi melindungi industri tekstil dan produk dalam negeri. Nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang itu yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Kebijakan lainnya, Purbaya bilang akan merekrut peretas alias hacker andal untuk perkuat sistem inti administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini guna menutup potensi kebocoran data pada sistem pajak nasional. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Purbaya pun jadi sorotan saat menolak pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang mencapai 120 triliun rupiah pakai APBN. Saat pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat merestrukturisasi utang Wush hingga tenor 60 tahun, Purbaya memastikan tak akan terlibat dalam tim restrukturisasi. Bagus, saya nggak ikut kan, top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus, top. Nggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Purbaya juga pernah mengkritisi langkah BPI dan Antara yang menempatkan sebagian dana dari dividen BUMN ke instrumen obligasi pemerintah. Menurutnya, strategi itu kurang optimal dan tidak mencerminkan peran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi nasional. Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Ceplas-ceplos Menko Purbaya yang mengusik sejumlah orang dilirik oleh partai politik. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno menilai Purbaya sekarang jadi tokoh populer karena kinerja dan gaya komunikasinya. Saat ditanya akankah PAN melirik Purbaya untuk ranah politik, Edi melihat Purbaya masih fokus dengan tugasnya mengurus keuangan negara.
Saya melihat bahwa Pak Purbaya sekarang ini sedang menjadi media darling, bahkan sudah melampaui popularitasnya di atas KDM yang sebelumnya kokoh berada di tangga media darlingnya publik. Apakah kemudian Pak Purbaya itu menjadi salah satu calon besutan dari PAN untuk kita tarik ke PAN? Ya belum tentu Pak Purbaya juga mau gitu kan. Sebelumnya Purbaya dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat saling jawab soal dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Data Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia mencatat ada sekitar 4,1 triliun rupiah dana Pemprov Jabar mengendap di bank. Purbaya tak mau berkoordinasi langsung dengan Deddy soal data dana Pemda Jawa Barat dan meminta Deddy langsung cek ke bank. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan? Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Tapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantahnya. Deddy menegaskan angka sebenarnya hanya 2,4 triliun rupiah, bukan 4,1 triliun seperti diungkap Kemenkeu. Dana tersebut untuk membayar proyek pembangunan dalam tahap akhir ataupun yang sudah selesai. Uang yang dijabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini, Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Nunggu masuknya dana yang bersumber dari pendapatan daerah. Publik menilai gaya komunikasi Menkeu Purbaya nyeleneh ala koboi. Namun warga sangat berharap kebijakan yang dikeluarkan dari gaya Purbaya tersebut pro rakyat. Menteri Keuangan orangnya seperti apa sih, Mbak? Waduh, kalau orangnya seperti apa nih ya? Karena saya ngelihatnya juga dari media sosial, mungkin kelihatannya asik juga ya orangnya. Terus lebih kayak transparan juga. Dari yang aku tonton dan aku baca-baca itu beliau tuh kadang emang suka ngasih statement yang berbeda ya dari menteri lain, kayak agak nyeleneh gitu sebenarnya. Cuman somehow untuk beberapa statement menurut aku setuju sih, kayak ada beberapa komentar-komentar beliau terkait kebijakan yang dibuat oleh mungkin pemerintah lain atau oleh DPR gitu ya. Itu yang menurut saya itu beliau pro rakyat. Menurut aku dia cukup ya dengan label cowboy dia sih make sense ya. Dan seneng aja punya menteri yang memang dia pro rakyat. Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda mengingatkan, poin pernyataan Purbaya lebih penting untuk diperhatikan publik. Meski publik suka gaya koboi Purbaya, tapi kementerian lembaga juga perlu satu suara agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Gaya komunikasi boleh saja koboi, tapi saya rasa sebenarnya adalah isi dari pembicaraan itu yang lebih penting. Apa Purbaya yang cenderung tidak ada remnya ketika ini menyangkut dengan kebijakan sebuah pemerintah, bahwa ketika pemerintah itu tidak satu suara di depan publik, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan bagi pemerintah terkait dengan pembuatan sebuah kebijakan tertentu. Sementara itu, ekonom Ferry Latuhihin belum melihat dampak kebijakan Menkeu Purbaya. Kinerja Pak Purbaya sejauh ini seperti apa menurut Anda? Saya belum melihat hasilnya, Mas. Ya kan, walaupun beliau bilang katanya konsumsi naik, setelah 200 triliun dikucurkan ke himbara, konsumsi naik menjadi 5,68%, masa bisa secepat itu, sedangkan kita lihat indeks kepercayaan konsumen itu turun loh di bulan September. Kan ini sama sekali kontradiktif ya, mana mungkin sih uang ditaruh di bank lantas dalam satu hari besokannya udah ngucur menjadi kredit, itu sama sekali tidak mungkin. Sejak dilantik 8 September lalu, Menkeu Purbaya telah membuat berbagai pihak terusik oleh gaya komunikasinya yang unik. Meski demikian, publik menanti hasil nyata kinerja Menteri Keuangan Purbaya yang berjanji meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, bukan cuma kata-kata. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, Presiden Prabowo memuji kinerja polisi di tengah penantian publik soal tim reformasi Polri bentukan presiden yang hingga kini belum juga diumumkan. Pembahasannya akan hadir bersama rekan saya Tifal Solesma. Masih bersama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Prabowo, Polri melaksanakan arahan di awal pemerintahannya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pemusnahan narkoba hasil sitaan pada Rabu kemarin. Ia bilang, polisi semakin peka dalam menghadapi tuntutan bangsa dan negara. Di awal pemerintahannya, Presiden memberi Kapolri 3 tugas khusus, yakni memberantas narkoba, penyelundupan, dan judi daring. Jadi saudara-saudara, saya menyampaikan penghargaan saya, terima kasih kepada Polri. Memang 1 tahun ini saya fokus kepada hal-hal yang lain, tapi saya mengerti dan saya terima kasih Anda nangkep tugas yang saya berikan di awal pemerintahan saya. 3 hal Anda sudah jalankan, sekarang sudah Anda buktikan ke rakyat. Teruskan upaya ini. Saya lihat polisi sekarang semakin peka terhadap tuntutan bangsa dan negara. Polisi sekarang berada di depan bersama yang lain, bersama TNI, di bidang produksi pangan. Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah menitipkan mantan pengawalnya kepada Kapolri. Prabowo mengklaim langkahnya ini sah. Tapi ia mengakui juga selama menjabat sebagai presiden tidak pernah cawe-cawe alias ikut campur dengan struktur organisasi di Polri. Di awal pemerintahan saya hormati Anda. Saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip. 1 pun pejabat saya tidak titip. Benar, Kapolri? Ya, kalau mantan pengawal saya ada polisi yang dulu ngawal saya, tolonglah masuk secabang. Masa, ya kan? Itu sah, boleh dong. Saya titip, ini bintang baik, ya jadikanlah perwira capakan. Dari ratusan ribu aku titip berapa? 2-3 orang, ya kan? Ya saya ngaku lah. Tapi itu sah. Bener nggak? Ayo, jenderal-jenderal, menteri-menteri, kalian juga nitip-nitip kan? Ya 1-2 orang boleh. Tapi nggak ada saya titip ponaan saya apa, iya kan? Pertanyaan baru muncul kemudian, bagaimana kemudian nasib reformasi Polri usai Presiden Prabowo memuji kinerja Polri? Kita diskusikan bersama para narasumber. 3 narasumber bergabung saat ini. Ada mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil, dan tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian Aulia Rizal. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih. Semuanya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Prabowo dalam momen itu, Bung Paul bilang, saya lihat polisi sekarang semakin peka terhadap tuntutan bangsa dan negara. Polisi sekarang berada di depan bersama yang lain, bersama TNI di bidang produksi pangan. Anda sepakat dengan hal itu, Bung Paul? Iya, yang perlu diperhatikan itu sebetulnya apakah Presiden Prabowo itu paham mengenai tugas dan fungsi Polri, baik secara konstitusional maupun secara aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Polri ya. Kalau secara fungsi dan tugas kepolisian itu yang menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, dan juga fungsi kepolisian melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Nah, hal ini yang sebetulnya nggak dipotret dari pernyataan Presiden Prabowo, apalagi mengaitkan dengan konteks pangan. Gitu. Apakah itu adalah tugas dan fungsi konstitusionalnya Polri gitu? Nah, tentu itu bukan tugas dan fungsi pemolisian. Itu di luar tugas pemolisian atau non-policing gitu. Nah, itu hal yang sebetulnya kami menjadi kekhawatiran kami
satu hal dan menjadi hal yang catatan untuk konteks reformasi kepolisian. Kalau Presiden ingin melakukan reformasi kepolisian, Presiden itu betul-betul memahami tugas-tugas, wewenang secara konstitusional dari kepolisian ya. Tapi kalau perspektifnya sedangkal itu ya kami mengkhawatirkan bahwa Presiden Prabowo ini nggak memahami mengenai pentingnya urgensi reformasi kepolisian karena tugas kepolisian saja tidak tergambar ya dari soal reformasi kita akan bahas itu nanti. Cuman kalau melihat tolok ukur yang disampaikan oleh Presiden, pemberantasan narkoba, kemudian penyelundupan dan judi daring ini sudah sesuai dengan target yang diarahkan Presiden. Harusnya positif dong, Mas? Iya, sebetulnya kan kita melihat apakah pemberantasan judi daring atau termasuk penyelundupan dan narkoba itu menyentuh pelaku-pelaku atau keterlibatan aparat ya, karena kan kita sering mendengar misalnya di kasus Teddy Minahasa saja itu keterlibatan kepolisian bahkan hingga Kapolda yang Jenderal Bintang 2 saja ada, dan artinya ini bersifat terstruktur, masif, dan juga cukup ada deployment anggota kepolisian. Jadi relatif ini bukan kerja-kerja individual. Nah, itu apakah kepolisian mampu untuk mengungkap kasus narkotika yang sangat melibatkan aparat hingga jenderal begitu ya, dan pelaku-pelaku kelas kakap dari narkotika, dan konteks-konteks penyelundupan yang dimaksud Presiden Prabowo seperti apa? Apakah BBM ilegal? Apakah penyelundupan terhadap tambang-tambang ilegal yang sering beredar seperti yang kita dengar beberapa tahun lalu, bahkan melibatkan Komjen kepolisian bintang 3 gitu. Nah, yang hal semacam itu apakah betul-betul dilakukan oleh kepolisian? Makanya kita nggak bisa sedangkal itu melihat statement dari Presiden Prabowo menurut saya. Pak Anton, kalau Anda mendengar alasan dari Bung Paul kemudian mengkorelasikan dengan pernyataan Pak Prabowo waktu itu, Anda di pihak kemana? Setuju bahwa memang ada perbaikan sehingga layak dipuji institusi Polri ini, atau malah ada hal catatan kritis di sini? Ya, ini sebetulnya hanya sekedar satu support signya kepada kepolisian, karena kemarin kepolisian ini kita tahu bersama banyak sekali mengalami ya masalah-masalah yang bisa memperburuk citra Polri. Tetapi dalam hal ini beliau sangat paham sekali bahwa kalau ada pencurian di lumbung padi tidak perlu membakar lumbungnya. Carilah tikusnya yang mencuri padi tersebut. Nah, ini sebagai sinyal kepada seluruh rekan-rekan, karena mungkin saja ada beberapa ya elemen-elemen yang bahkan menyudutkan Polri ya kepada hal-hal yang sangat dalam. Padahal bagaimanapun juga polisi ini adalah fungsi negara. Justru beliau sangat paham tentang tugas dan fungsi polisi. Tapi kemudian ada yang mengkritik bahwa polisi harusnya nggak perlu mengurusi produksi pangan, Pak. Kenapa? Kalau kemudian polisi terlibat dalam produksi pangan, itu kan yang dikritisi oleh koalisi masyarakat sipil sejauh ini. Betul sekali, tetapi di sini polisi Indonesia ini adalah juga untuk membantu urusan-urusan masyarakat. Bahkan tugas Polri itu di luar negeri itu adalah seperti keranjang sampah. Nah, ini urusan masalah pangan ini merupakan urusan masalah rakyat Indonesia. Jadi tidak ada salahnya apabila polisi dan TNI bisa menjadi contoh yang terdepan. Karena satuan-satuan yang paling mudah digerakkan ini adalah salah satunya adalah TNI dan polisi. Yang penting tugas pokok polisi ini tetap dilaksanakan. Karena apapun juga ini adalah untuk ujung-ujungnya keamanan, ketertiban, penegakan hukum, untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ketika ada tugas-tugas untuk mensejahterakan masyarakat demi ketahanan, kan ini bagian daripada ketahanan. Sedangkan pasal itu kan ketahanan juga. Ketahanan itu tidak berarti ketertiban umum saja. Pangan merupakan bagian daripada ketahanan di Indonesia. Pak Nasir,
Kalau kemudian Anda melihat, sudah kami tangkap poin dari situ, Pak Anton. Kalau Bung Nasir sendiri dari Komisi 3 sejauh ini melihatnya tolok ukur yang disampaikan Presiden bahwa Polri ini layak dipuji dengan beberapa tolok ukur ini relevan atau justru ada catatan kritis? Ya, sebenarnya fungsi-fungsi yang melekat di dalam institusi kepolisian itu representasi dari fungsi negara. Nah, karena itu ketika ada pujian dari seorang presiden, tentu ini adalah bahagian untuk meningkatkan kinerja institusi kepolisian yang beberapa waktu lalu memang didera dengan berbagai macam krisis gitu ya, sehingga kemudian kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini berkurang. Dan memang harus kita akui bahwa tidak ada institusi yang kemudian sempurna. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden dalam pandangan kami itu sebagai upaya, sebuah pengakuan bahwa memang upaya pemolisian masyarakat itu bukan hanya soal mengajak masyarakat ikut menjaga keamanan di daerah mereka masing-masing, tapi juga pemolisian masyarakat itu adalah bagaimana menjaga ketahanan, dalam hal ini ketahanan pangan ya. Jadi keterlibatan atau keikutsertaan institusi kepolisian dalam ketahanan pangan, kemudian juga bagaimana mereka bisa ikut dalam program makanan gizi tersebut, itu juga dalam rangka untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Jadi walaupun kemudian ada yang berpendapat ini di luar konteks tugasnya polisi, Bang Nasir. Ya, sebab setelah reformasi, polisi itu menjadi institusi sipil dia, bukan lagi kombatan. Nah, karena itu dia bersama masyarakat sipil, bersama institusi sipil itu berusaha untuk menghadirkan masyarakat yang aman dan tertib. Jadi bayangkan kalau misalnya masyarakat itu mengalami krisis misalnya pangan atau tidak memiliki ketahanan pangan, itu akan berdampak terhadap ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya di tengah masyarakat marak judi online ya, kemudian juga marak peredaran gelap narkoba, itu tentu akan mengganggu keamanan masyarakat setempat. Nah, karena itu sekali lagi di samping penegakan hukum, maka upaya-upaya untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam ancaman, bukan aja ancaman secara fisik ya, tapi juga ancaman dalam konteks ketahanan pangan tadi, itu harus dilakukan oleh kepolisian. Apalagi sekali lagi saya katakan bahwa Kapolri itu kan berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi tanggung jawab seorang Kapolri kepada Presiden itu bukan hanya soal keamanan, bukan soal penegakan hukum saja, tapi bagaimana program-program Presiden itu bisa dibantu sepenuhnya oleh institusi kepolisian. Program Astacita nomor 7 itu soal penegakan hukum, ya, reformasi birokrasi, kemudian juga penindakan terhadap korupsi, dan bagaimana penindakan terhadap peredaran gelap narkoba itu kan harus menjadi tanggung jawab Presiden, dan itu kemudian dibantu oleh institusi kepolisian, oleh TNI, masyarakat sipil ya, agar kemudian apa yang kita cita-citakan itu bisa kita wujudkan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa terlepas dari banyak kelemahan, ada kekurangan, maka apa yang disampaikan oleh Presiden itu satu hal yang objektif yang harus kita terima. Di satu sisi sudah ada pujian, dan di sisi lain kita juga melihat sudah lama kita mendengar ada upaya untuk reformasi kepolisian, tapi sampai detik ini pemerintah belum mengeluarkan tim yang rencananya bakal dibentuk, komite apapun lah namanya itu, untuk mereformasi kepolisian. Dengan pernyataan pujian ini, apakah maksudnya upaya reformasi Polri dari tataran pemerintah bakal jalan di tempat? Kita akan jawab nanti usai jeda berikut. Kalau sudah ada pujian seperti ini Pak Anton, ditambah kita melihat sekarang ini belum kelihatan hilalnya untuk pembentukan komite reformasi Polri yang sempat dijanjikan oleh pemerintah, apakah ini bisa diartikan reformasi Polri bakal jalan di tempat nih Pak Anton? Saya kira hanya dengan satu pujian tidak begitulah. Seperti yang dikatakan juga Bang Nasir, bahwa beliau mengangkat Jenderal Dopiri sebagai staf khusus reformasi kepolisian, dan juga saya kira nanti akan dibentuk juga timnya. Nah, maka masalahnya apakah nanti tim itu perlu atau tidak, ya kita lihat perkembangan bagaimana kepolisian ke depan. Bahkan setelah adanya perintah untuk reformasi kepolisian, kan secara internal pun juga Kapolri melaksanakan
evaluasi internal ke dalam. Jadi kalau menurut saya jangan hanya gara-gara misalkan satu support dari presiden kemudian akan menghilangkan sesuatu yang lain. Tapi tim akselerasi internal Polri yang dibentuk kemarin itu belum ketahuan juga Pak, hasilnya apa, analisisnya bagaimana, bagian mana yang harus direformasi, itu publik belum ketahuan loh. Ya, nanti kan tinggal ditanyakan oleh publik, tanyakan kepada Kapolri, apa sebetulnya hasil dari pada reformasi internal. Tentu saja setiap surat perintah tugas itu mengandung sebuah pertanggungjawaban. Tapi saya yakin dan percaya bahwa semangat ke dalam Polri pun juga ingin memperbaiki diri. Karena kita tahu, kata Bang Jamil tadi, bahwa polisi itu tidak sempurna. Dan di negara manapun juga, polisi ini sering dicaci maki. Karena satu, sebagai penegak hukum yang selalu melaksanakan upaya paksa. Siapa yang ingin ditegur, siapa yang ingin ditangkap, siapa yang ingin ditahan. Tapi di sisi lain, sebagai pelayan, pelindung. Nah, ini dua sisi yang berbeda. Tetapi kadang-kadang yang hanya disoroti itu penegakan hukumnya, upaya paksanya. Pak Prabowo sendiri bilang bahwa siapa sih masyarakat yang mau ditegur, yang mau dilarang-larang, dan itu tugas-tugas kepolisian. Dan kenapa polisi ini sering juga dibenci, dicaci maki? Karena yang datang ke polisi itu ya bukan orang-orang senang, orang-orang susah. Orang-orang yang diperkosa, orang-orang yang pencurian, dan lain-lain. Jadi sehingga masih akan tetap dilaksanakan. Sekalipun support dari Pak Prabowo itu justru sebagai penyemangat. Nah, Bang Nasir, baik. Kalau melihat seperti ini, Anda merasa bahwa tim reformasi Polri bentukan pemerintah juga masih perlu untuk dibentuk? Atau cukup dengan tim akselerasi yang sudah dibuat Kapolri kemarin? Iya, jadi ada ataupun tidak ada komite reformasi kepolisian yang nanti katanya akan dibentuk oleh istana, atau kemudian tim transformasi reformasi di kepolisian, maka Presiden dan Kapolri itu harus tetap meneruskan dan melanjutkan reformasi di tubuh kepolisian sebagai amanah reformasi dan masyarakat Indonesia. Jadi tentu saja dalam upaya mereformasi itu selalu ada upaya untuk mengevaluasi apakah aspek struktural, instrumental, dan kultural itu telah mampu menjawab harapan daripada masyarakat. Dan yang harus direformasi yang paling concern menurut Anda dalam hal apa? Ya tentu saja aspek kultural, dan itu memang membutuhkan keteladanan. Jadi ketika Pak Kapolri mengatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala, itu menunjukkan bahwa setiap pimpinan harus memberikan keteladanan. Ya, sehingga kemudian atmosfer kultural yang positif itu kemudian bisa memberikan harapan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh kepolisian selama ini sudah menjawab tantangan, bahkan beberapa strategi kepolisian dalam pandangan kami itu sudah dibuat untuk menjawab tantangan, bahkan kemudian berusaha untuk aspek-aspek di luar yang selama ini dilakukan oleh kepolisian. Jadi transformasi reformasi itu harus dan terus dilakukan, tidak boleh berhenti begitu. Nah, karena itu kepada Pak Presiden Prabowo Subianto diharapkan terus mengawal reformasi dan di tubuh kepolisian. Karena sekali lagi polisi itu bahagian dari masyarakat, masyarakat juga bahagian dari polisi. Oleh karena itu Polri untuk masyarakat harus dijawab dengan hal-hal yang positif dan kemudian bisa. Bung Paul, sorry saya potong di situ. Bung Paul, kalau Anda merasa dengan beberapa hal yang terlihat sejauh ini, Anda masih merasa optimistis bahwa tim atau komite reformasi Polri bentukan pemerintah bakal terwujud nantinya? Iya, ini sama dengan dugaan awal kami ya di koalisi, bahwa awal Presiden untuk menyebutkan akan membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian itu sudah kami duga akan masuk angin juga ini, gagasan atau rencananya. Karena setelah berbulan-bulan ya pasca kejadian Agustus, setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa, itu sudah terhitung cukup lama, tapi sampai sekarang sinyalnya belum kuat ya berada di pemerintahan. Padahal sebetulnya reformasi kepolisian itu tidak bisa hanya disandarkan kepada institusi kepolisian semata.
Karena reformasi kepolisian yang substansial dan fundamental itu tentu membutuhkan political will, melampaui kemampuan institusi polisi sendiri untuk melakukan policy reform, gitu. Nah, apalagi dengan tadi pembicaraan mengenai adanya multifungsi Polri, mengurus pangan, sedangkan percuma lapor polisi masih terjadi, no viral no justice masih terus bergulir, terlalu banyak data BPS menyebutkan bahwa dalam 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023 itu masih minim sekali orang mau dan berkenan untuk lapor polisi. Kenapa? Karena orang masih tidak mempercayai kepolisian sebagai institusi. Sehingga singkatnya, sorry saya potong, sehingga singkatnya Anda masih punya harapan atau tidak? Iya, harapan tentu harus dipelihara ya, dan kita harus terus dorong dan pastikan Presiden termasuk DPR, ada Pak Nasir Jamil di sini, untuk tidak hanya menyerahkan reformasi kepolisian itu kepada polisi saja. Jadi teman-teman di DPR ini harus mengambil langkah yang tegas juga, harus yakin juga, tangkap aspirasi publik bahwa kepolisian reformasi kepolisian itu harus dilakukan bersama-sama gitu. Sudah kami jadi tangkap termasuk ya, banyak aspek yang harus direformasi. Banyak hal yang harus direformasi dan wujud nyata ini yang diharapkan publik bisa ditunjukkan. Bung Paul, Bang Nasir, Pak Anton, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Iya. Terima kasih Pak. Audrey Chandra punya diskusi lain untuk Anda usai jeda. Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang menyiapkan modifikasi cuaca di wilayah Jakarta karena curah hujan tinggi berpotensi terjadi hingga 25 hari ke depan. Tetap di Kompas TV. Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mengambil langkah cepat dalam menghadapi cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Pramono Anung bilang menyiapkan modifikasi cuaca di wilayah Jakarta. Gubernur Pramono Anung mengatakan modifikasi cuaca untuk mencegah hujan ekstrim sudah dilaksanakan karena cuaca ekstrim diperkirakan bakal berlangsung hingga 25 hari ke depan. Ia meminta warga Jakarta tetap waspada akan potensi banjir atau pohon tumbang yang telah menimbulkan korban. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana akan menormalisasi sejumlah aliran sungai. Mulai kemarin sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan BMKG dan juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk melakukan modifikasi cuaca. Budgetnya sudah kita siapkan karena memang ada kemungkinan 25 hari ke depan ini beberapa kali akan terjadi anomali dan cuaca ekstrim. Hujan lebat dan juga angin kencang melanda Jakarta menyebabkan banjir di sejumlah titik dan pohon tumbang yang menyebabkan korban jiwa. Bagaimana sebenarnya langkah mitigasi pemerintah DKI Jakarta di bawah Gubernur Pramono Anung? Kita akan bahas malam hari ini bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kota, Nirwono Yoga. Selamat malam, Mas Nirwono. Selamat malam, Mbak Audrey. Apa kabar? Ya, baik. Ada juga bersama kami pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Pak Nirwono Yogo. Selamat malam Mas Trubus. Ya, saya mau tanya dulu ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, ini Jakarta banjir lagi nih. Sekarang aja hujannya sudah lebat, angin kencang juga. Kemarin ada di beberapa titik banjir, salah satu yang disoroti adalah kawasan Kemang dan juga Dharma Wangsa. Kenapa Jakarta banjir lagi nih sekarang? Ya, saya membagi ada 3 catatan ya dari hasil ratas tadi pagi ya evaluasinya. Yang pertama untuk bicara banjir dulu ya. Dari banjir ini kita mengevaluasi untuk saat ini banjirnya fokus kepada banjir karena saluran drainase terutama ya. Sehingga daerah-daerah yang terdampak banjir saat ini fokusnya adalah rehabilitasi maupun juga penyediaan terutama pompa mobile dan terpenting juga pengecekan kembali beberapa tanggul yang sempat jebol termasuk di daerah Kemang. Itu yang langkah darurat yang sedang dilaksanakan. Sementara yang kedua, selain tadi siapkan adanya modifikasi cuaca, kita juga akan memantau ada 2, satu yaitu minggu depan itu diperkirakan dari perkiraan BMKG akan terjadi banjir rob. Tentu bagi daerah pesisir utara yang perlu segera diantisipasi. Sementara dalam 25 hari ke depan tentu tidak tutup kemungkinan kalau sampai dengan daerah Bogor dan sekitarnya banjir, maka perkiraannya akan terjadi banjir kiriman terutama di pemukiman yang berada di tepi bantaran kali.
Nah, strategi ini yang sedang disiapkan untuk melakukan mitigasi seminimal mungkin ya, karena proses perbaikan masih dalam perjalanan ataupun dalam persiapan antisipasi tadi. Apakah Selain artinya, itu, Mas untuk Nirwono? pohon terutama. Kenapa? Ya, silakan Mbak Udri. Oke, apakah artinya kan kalau tadi Mas, gimana, Mbak Udri? ya Mas Nirwono bilang akan begitu ya, akan menyiapkan modifikasi cuaca di minggu depan, kemudian juga sedang menyiapkan juga untuk kembali melihat pompa-pompa. Apakah artinya ini langkah mitigasi sebelum terjadinya banjir di mana-mana ini kurang dilakukan dengan maksimal oleh Pemprov DKI Jakarta? Nanti ya Mas Nirwono dan juga Pak Trubus akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Mas Nirwono jadi menjawab pertanyaan saya sebelumnya, kalau Jakarta banjir lagi nih sekarang, pertanyaannya apakah mitigasi atau langkah pencegahan untuk tidak banjir lagi Jakarta ini kurang maksimal dilakukan Pemprov DKI? Ya, sebenarnya secara umum dari pantauan kami di lapangan, apa yang sudah dilakukan cukup optimal ya, dengan pertimbangan adanya cuaca ekstrim yang sedang terjadi. Misal dalam kasus kemarin itu kan curah hujannya sudah mencapai 200 mililiter per hari, Mbak Asri. Jadi dengan pertimbangan itu tentu perlu ada upaya ekstra dari teman-teman untuk bersiaga 24 jam. Seluruh rumah pompa dan juga petugas dari SDA serta dari pihak kelurahan saat ini bersiaga 24 jam untuk mengantisipasi 25 hari ke depan. Perlu dicatat saat ini adalah dalam kasus musimnya musim pancaroba ya. Sehingga kita masih terus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi pada puncak musim hujan yang biasanya terjadi nanti pada bulan Januari dan awal Februari, Mbak Audrey. Jadi langkah besar disiapkan untuk mengantisipasi ada 3 hal. Yang pertama tentu antisipasi dari banjir rob terutama. Kedua tentu dari banjir yang tadi dikatakan untuk banjir kiriman, terutama pemukiman yang di bantaran kali. Dan yang ketiga tentu adalah memperbaiki atau rehabilitasi saluran-saluran drainase untuk banjir lokalnya. Dan 3 hal ini difokuskan pada tahap memitigasi pada puncak musim hujan di Januari atau Februari. Nah saat ini tentu persiapan itu masih berlangsung ya, artinya dengan semua kemampuan yang ada diupayakan untuk memitigasi bencana banjir. Di samping itu juga tentunya pohon tumbang ya, yang pohon tumbang yang kemarin sempat terjadi juga saat ini sudah dilakukan. Meskipun banjir udah kejadian terjadi kemarin terutama juga ya Mas Nirwono ya. Ya betul, termasuk daerah-daerahnya ya, daerah-daerah yang menjadi titik rawan banjir. Oke. Kira-kira itu Mbak Audrey. Kalau menurut pandangannya Pak Trubus sendiri, kenapa sih berganti pemimpin masalah klasiknya adalah Jakarta banjir? Iya, ini seperti mengingat tahun 2014 kalau saya jadi presiden itu mengatasi banjir itu gampang gitu ya. Ini kan sudah pernah jargon itu keluar sampai berulang-ulang. Nah, jadi begini, memang ini persoalannya adalah minimnya itu ya istilahnya kolaborasi sinergitas yang kita sekarang sebut wilayah aglomerasi. Kalau dulu disebut Jabodetabek. Karena apa? Karena sebelum kepemimpinan Pak Pram ini memang ego sektoral antar wilayah itu menjadi problem tersendiri di mana masing-masing mengambil kebijakannya secara fokus di daerahnya masing-masing, akan tetapi minim kerjasamanya, koordinasinya dengan daerah lain. Nah, yang kedua saya berharap memang kan pertemuan hari Rabu kemarin kalau nggak salah itu sudah ada kesepakatan antara kepemimpinan kepala daerah yang ada di wilayah aglomerasi untuk mengatasi masalah kemacetan, banjir dan sebagainya. Nah idealnya Mbak sebenarnya kan yang ketiga saya mikirkan kalau kemarin ada pohon tumbang kemudian sampai membawa korban itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Di mana misalnya itu kalau BMKG sudah menginformasikan dan Pak Gubernur juga sudah tahu bahwa misalnya 25 hari yang akan datang akan terjadi cuaca yang makin ekstrim, kira-kira seperti itu. Nah itu harusnya masyarakat sudah tidak lagi parkir mobil di bawah pohon gitu. Jadi itu yang harusnya disingkirkan. Artinya itu ada suatu kebijakan regulasi yang mengatur di mana kemudian mewajibkan RT RW termasuk tokoh-tokoh masyarakat ataupun komunitas-komunitas untuk tidak untuk tidak memberi ruang kepada warga parkir di bawah pohon. Itu yang harus karena pohon-pohon di kita ini kebanyakan sudah tua dan memang persoalannya kan kalau misalnya ada yang berpendapat kalau mau ditebang semua ya jadi gundul kita kan gitu. Tapi persoalan lain adalah memang ini juga bagaimana istilahnya sidak ya atau antisipasi terhadap potensi roboh, karena yang
yang mobil Lexus itu kan memang lagi jalan, Mbak, gitu. Jadi kalau kan tiba-tiba roboh begitu kan berarti ada sesuatu yang tidak beres di situ gitu. Ada something wrong lah menurut saya dari tanggung jawab pemerintah. Karena ini semuanya harus tanggung jawab. Tapi kalau tadi Mas Pram ketika diwawancarai adalah sebenarnya melakukan juga kok untuk pemangkasan begitu ya, meskipun beberapa hari sekali, tapi sekarang dirutinkan. Apakah karena beberapa hari sekali ini pemangkasan pohon jadi bisa tadi menyebabkan akhirnya korban jiwa, pohon jadi jatuh akibat angin kencang? Iya bisa saja, Mbak, karena memang debit air kan istilahnya curah hujan yang tinggi, angin juga kencang, kan ini nggak bisa diprediksi karena ini sifatnya alam. Tetapi kan harusnya ada dari pihak Pemda, kemudian Pemprov lah terutama memikirkan bagaimana kemudian bahasa kasarnya memitigasi agar tidak terjadi korban-korban yang berlanjutan. Nah ini kan korban hampir setiap banjir, ya banjir bandang lah kalau di Jakarta itu mesti ada membawa korban. Nah ini kan hal yang harusnya bisa istilahnya bisa diminimalkan gitu ya, sehingga jangan sampai kalau hujan kayak kemarin, hujannya sebenarnya nggak terlalu lama kemarin itu hujannya ya, hanya 2 jam 3 jam lah kira-kira seperti itu, tapi langsung karena drainase yang tadi katakan oleh Pak Nirwono itu memang belum optimal, misalnya perawatannya dan berbagai hal yang terkait dengan drainase itu mengakibatkan kemudian air menggenang. Nah air menggenang ini juga akhirnya dibarengi dengan curah hujan tinggi, kemudian juga angin yang kencang tadi. Ini kan hal-hal yang artinya ketika tadi drainasenya bisa dilakukan optimal, harusnya tidak terjadi banjir ya, Pak Trubus ya? Gitu. Ya harusnya kalaupun banjir tidak sampai menggenang seperti ini. Artinya kan dalam posisinya cepat surut, itu asumsinya. Yang kedua memang warga sendiri ini, kesadaran warga juga jadi problem, Mbak, kita ini. Bagaimana kita sudah berulang-ulang katakanlah mengedukasi, mensosialisasi, tetapi warga banyak sekali yang membuang sampah atau membuang hal-hal yang ini yang kemudian drainase itu jadi mampet gitu loh, Mbak. Ini kan persoalan yang selalu klasik lah. Sehingga dulu ada kebijakan dari Pak Gubernur Pak Anies itu supaya membuat sumur resapan, itu juga nggak efektif juga untuk mengatasi persoalan ini. Jadi ada akhirnya memang dibutuhkan ini semacam kebijakan komprehensif yang nanti Mas Nirwono saya harap itu ya karena mendampingi Pak Gubernur jadi bisa ke depannya mengantisipasi dengan baik dan bisa meminta kepada para pakar-pakar yang terlibat di dalamnya untuk mengantisipasi jangan sampai ini terulang terus. Ya, dan jangan sampai telat gitu ya. Kalau gitu. Oke, Mas Nirwono, tadi yang catatannya bukan hanya soal drainase tetapi juga ada tembok tanggul yang kemudian roboh begitu dan akhirnya menimpa warga sampai sekarang ini juga belum diperbaiki. Itu gimana? Apakah memang harusnya bergerak cepat tapi kenapa lambat begitu? Betul. Jadi saat ini kita sudah mendengarkan dari instruksi kepada Pak Gubernur ya, kepada seluruh jajaran tidak hanya Dinas SDA sampai bahkan tingkat kelurahan untuk segera memperbaiki jika ada tanggul jebol yang rusak ataupun tanda-tanda mau retak misalnya, itu dapat segera diantisipasi. Nah, kita berharap di 267 kelurahan itu bergerak secara bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi bisa ditimbulkan jika terjadi tanggul-tanggul jebol. Nah, saat ini laporan terbaru yang kami terima dari Dinas SDA, seluruh kawasan yang rawan banjir sedang dalam pengamatan siaga 24 jam, Mbak Udri, Mas Rubus. Jadi kita berharap dengan perubahan cuaca yang masih pancaroba ini, bahkan kalau dari perkiraan BMKG 25 hari ke depan, tentu ini menjadi semacam awal untuk melakukan mitigasi bencana secara besar-besaran. Sehingga diharapkan nanti pada puncak musim hujan kita Pemprov DKI bersama warga masyarakat bisa jauh lebih siap. Yang perlu saya garis bawahi adalah tadi ya, untuk penanganan banjir sendiri itu ada 3 fokusnya, Mbak Audrey, Mas Trubus. Tentu pertama adalah banjir lokal yang kemarin terjadi di beberapa titik, kemudian nanti antisipasi banjir rob minggu depan sesuai dengan perkiraan BMKG, dan yang ketiga tentu mengantisipasi banjir kiriman pada saat puncak musim hujan nanti. Nah ini 3 hal yang sedang dilakukan secara paralel. Sementara puncaknya kapan sih, Mas Nirwono? Kalau dari pemerintah BMKG, puncak musim hujan itu ada di akhir Januari dan awal Februari, Mbak Audrey. Jadi itu rata-rata kalau dalam 20 tahun terakhir ini puncak musim hujan dan puncak banjir itu selalu terjadi di akhir Januari atau awal Februari. Nah ini biasanya yang menjadi perhatian fokus dari Pemprov DKI. Kita berharap dalam waktu 2 bulan ke depan persiapan-persiapan yang perlu dilakukan secara paralel tadi ya, untuk antisipasi banjir bisa segera dilaksanakan, termasuk tentunya tadi penataan ataupun audit pohon sedang dilakukan secara serentak oleh Dinas Pertamanan di 5 wilayah untuk memastikan pohon-pohon mana saja yang perlu dipangkas, dirapikan, bahkan dalam kondisi tertentu yang terpaksa tebang. Nah itu yang sedang diinstruksikan dalam beberapa hari ke depan. Iya. Cepatnya itu.
Berkaitan dengan pohon yang tumbang akhirnya mengakibatkan korban jiwa, ini nggak main-main loh Mas Nirwono, kurang dari 1 pekan ada 2 korban jiwa akibat tertimpa pohon begitu kendaraannya. Nah ini gimana perhatiannya ke depan nih supaya tidak ada lagi kejadian serupa? Betul. Dari catatan kami ya, audit pohon yang sedang dilakukan, kita sedang membagi 3 kawasan utama, yaitu kawasan yang hijau itu berarti kawasan masih aman oleh warga. Kemudian untuk kawasan yang kuning itu kawasan yang perlu penataan atau pemangkasan atau perapian pohon, dan yang ketiga adalah kawasan yang diperkirakan pohon rawan tumbang. Untuk warga Jakarta maupun warga Bodetabek yang beraktivitas di wilayah Jakarta, kita memberi catatan untuk waspada terutama daerah seperti daerah Menteng, Kebayoran Baru yang banyak didominasi oleh pohon-pohon lebih berusia 50 tahun, dan juga terutama jalan-jalan raya utama ya seperti daerah Rasuna Said ya, MP Haryono maupun kawasan Warung Buncit ya, serta kawasan Es Parman ya yang jalan utama, untuk menghindari daerah-daerah yang banyak pohon besarnya. Nah, yang parkir saya setuju tadi Mas Trubus ingatkan, untuk saat ini akan lebih aman kalau seluruh warga parkir di dalam gedung ya, menjauhi dari pohon-pohon, karena pohon itu juga ada yang berada di dalam wilayah parkir ya. Di beberapa pusat perbelanjaan saya pantau banyak pohon-pohon juga yang jadi halaman parkir. Nah ini tentu harus dihindari dulu ya terus saat pancaroba ini, karena cuaca ekstrim dan kondisi yang bisa berubah setiap saat dari panas menjadi. Tapi kadang ada ketakutan juga Mas Nirwono ketika parkir di basement misalnya banjir seperti di Kemang. Ya betul, tentu kita harus waspadai lokasinya terutama ya. Oke. Catatannya adalah hindari lokasi-lokasi yang rawan pohon tumbang, dan juga waspada terutama daerah-daerah yang saat ini menjadi kawasan langganan ataupun rawan banjir tadi Mbak Audrey. Nah kira-kira itu dulu, namun demikian Pemprov DKI dalam waktu 24 jam ke depan tentu akan selalu siap siaga. Kira-kira itu yang bisa diinformasikan. Pak Trubus, balik lagi nih, ketika setiap ganti pemimpin pasti kan masalah yang dibawa adalah bagaimana caranya mengatasi banjir ya. Tapi sampai sekarang ini klasik Jakarta masih banjir. Sebenarnya ada kesalahan atau kekurangan di mana sih sebenarnya, selain tadi karena daerah aglomerasi harusnya bisa bersatu begitu ya antar pemimpin daerah lainnya di Jakarta. Selain itu apalagi sebenarnya catatannya Pak Trubus? Catatannya ya ini keterlibatan pemerintah pusat yang minim. Jadi pemerintah pusat itu kalau sudah urusan banjir diserahkan urusan daerah masing-masing. Jadi dia sendiri seperti pemerintah itu seperti penonton. Nanti kalau ada korban barulah teriak-teriak gitu kan. Jadi tidak ada pikiran bagaimana kemudian mengkoordinasikan wilayah aglomerasi dalam ini kepala daerah itu. Ini kan semua pertemuan hari Rabu kemarin hanya gagasan dari kepala daerah sendiri kan, kesadaran kepala daerah. Tidak ada kemudian political will dari kementerian terkait, artinya dari pemerintah pusat. Itu ya Mbak yang jadi problem, sehingga apalagi pemerintah pusat sekarang pikirannya bagaimana kita sudah mau pindah ke IKN mungkin ya. Jadi karena 2028 sudah mau jadi ini kan, jadi ibu kota politik setidaknya. Nah, jadi ini juga menjadi seperti ada kesan pembiaran gitu kan, pembiaran bahwa itu diurus oleh daerah bukan urusan pusat, padahal semua aset-aset yang ada pun infrastruktur itu juga memiliki pusat, dan pusat harus ikut bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Berarti artinya tidak hanya melempar ke daerah-daerah gitu ya? Iya, nggak boleh dong kalau ini semua, apalagi nanti ini kan mendesak juga Undang-Undang DKJ itu sudah menetapkan mengenai Dewan Aglomerasi. Dewan Aglomerasi itu harusnya segera dibentuk sehingga ada pengurusnya siapa itu yang bertanggung jawab ketika pengembangan aglomerasi ke depan. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahkan gitu ya yang namanya kita mau membentuk namanya Dewan Aglomerasi. Nah ini kan hal yang penting, di mana kemudian apakah pembangunan nanti dimulai dari Jakarta, dan kita tahu Jakarta maunya menjadi kota global, tetapi tanpa ada dukungan dari wilayah aglomerasi atau wilayah tetangga gitu ya, itu nggak akan mungkin terwujud Mbak. Berat karena apa? Karena Jakarta itu dihadapkan oleh situasi internal di Jakarta sendiri, dan anggaran juga yang besar yang harus ditanggung oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Begitu Mbak. Oke, sudah kita tangkap pesannya. Boleh, singkat aja Mas Nirwono. Saya mendapatkan sedikit hasil pertemuan Rabu kemarin yang disampaikan Mas Trubus. Ada 3 PR memang. Yang pertama tentu adalah kesesuaian tata ruang ya, antara DKI Jakarta dengan tata ruang Jabodetabek itu harus sama, satu suara ya dalam hal penggunaan atau pemanfaatan ruang. Kedua tentu penganggaran ya, dengan ada efisi anggaran ini perlu ada penyesuaian dan prioritas anggaran dalam pengendalian banjir dan juga kemarin mengatasi kemacetan. Dan ketiga, dengan semangat aglomerasi tadi tentu
persoalan banjir dan kemacetan harus ditangani secara bersama antar wilayah. Itu catatannya, tambahannya. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Mas Nirwono Pak Trubus. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Andri. Setelah ini kami hadirkan informasi saudara dari Israel menolak menempatkan negara-negara pro-Palestina untuk memasuki Gaza. Kami lanjutkan dengan berita mancanegara. Asap mengepul usai serangan Israel di jalur Gaza Palestina pada Rabu waktu setempat. Menurut petugas rumah sakit, sedikitnya 60 orang tewas termasuk anak-anak. Serangan terjadi usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melakukan serangan dahsyat di Gaza setelah mengklaim Hamas telah melanggar gencatan senjata. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa gencatan senjata kembali berlaku di Gaza setelah melancarkan serangan udara besar-besaran pada Rabu malam di wilayah Palestina yang menewaskan 104 orang termasuk 46 anak. Menurut pejabat kesehatan setempat, serangan itu menjadi yang paling mematikan sejak gencatan senjata diterapkan 10 Oktober lalu. Petugas rumah sakit Al-Auda di Gaza tengah mengatakan menerima 30 jenazah termasuk 14 anak-anak. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menolak menempatkan negara-negara pro-Palestina untuk memasuki Gaza. Sa'ar bilang negara yang berniat mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza harus negara yang netral, tidak terlalu memihak. Sa'ar mencontohkan Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mengambil pendekatan permusuhan terhadap Israel. Ia menegaskan Israel tidak akan menyetujuinya. I would say that countries that want or ready to send armed forces should be at least fair to Israel. Turkey led by Erdogan, led hostile approach against Israel, included not only hostile statements, but also diplomatic and economic measures against Israel. So it is not reasonable for us to let their armed forces enter to Gaza Strip. Berita berikutnya, Gubernur Sumatera Utara memberikan surat teguran terhadap ribuan pegawai pemerintah di Sumatera Utara yang terlibat judi online. Data soal ASN di Sumut yang terlibat judol didapat dari Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Gubernur Sumatera Utara menyebut para ASN yang terlibat judi online telah diberikan surat teguran. Jika masih bermain judol, maka Bobi Nasution berjanji memberikan sanksi yang lebih keras seperti pemberhentian tidak dengan hormat. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tahun 2024, ada sebanyak 1.037 pegawai pemerintah Sumatera Utara yang terdiri dari PNS, PHL hingga tenaga honorer melakukan judi daring. Total transaksi para ASN yang terlibat judol mencapai 2 miliar rupiah lebih. Kita berikan suratnya ke masing-masing dan sudah ada teguran ringan dan juga sudah itu nanti kelihatan ya yang mainnya dari bulan berapa, transaksinya berapa, pakai mana, ini sudah juga kelihatan. Jadi setelah kita keluarkan surat teguran itu kita lihat lagi nanti mana yang setelah kita keluarkan surat teguran masih main lagi, nah ini nanti akan teguran keras nanti. Sebelum kami tutup, kami ingatkan Anda lagi, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Selamat menyambut akhir pekan. Saya Tifal Solesa. Saya Audrey Chandra pamit, selamat malam.